Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah saat ini saya bersama kawan-kawan dan putra saya Ahmad Anis berada di bagian yang sangat penting dari sejarah kehidupan jagat raya. Ya, sejarah kehidupan jagat raya, bukan cuma umat manusia, sejarah kehidupan jagat raya. Di mana itu? Di Makkah Al-Mukarramah, dan persis saya berada di depan rumah yang diyakini oleh ahli sejarah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, alias rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentunya bentuknya sudah dirubah ya. Nah, sekarang menjadi maktabah, menjadi perpustakaan. Nah, apa yang terjadi 1400 tahun yang lalu di bulan Rabiul Awal seperti saat ini? Yang terjadi adalah Allah Ta'ala munculkan cahayanya cahaya. Ya, cahaya yang diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul nyatakan dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, qala ya Jabiru innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, duhai Jabir, sesungguhnya sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahaya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cahaya itu kemudian dimunculkan ya dalam sosok tubuh yang sangat indah, tubuh yang sangat mulia, jasad yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling kuat, yang paling luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir, muncul di muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat yang terkuat di hari Senin. Nah, ikhwani rahimakumullah, saat ini saya seperti yang sudah saya sampaikan berada di tempat kelahiran tersebut, di depannya ya, di depan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dikatakan oleh Syafa radhiyallahu anha, qalat Syafa, lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqulu rahimakallah aw rahimaka rabbuk. Qalat asy-Syafa fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di qusurir Rum. Ini sebagian dari kisah yang disebutkan dalam Maulid Simtud Durar berdasarkan berbagai macam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ahli-ahli hadis. Disebutkan bahwasannya ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang bernama Asy-Syafa, mengatakan beliau salah satu bidan ya yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita harus tahu, kalau ditanya siapa salah satu bidan yang membantu proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang bernama Asy-Syafa. Nah, Sayyidah Asy-Syafa radhiyallahu anha berkata, lamma waladat Aminatu radhiyallahu anha, ketika ibu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah. Ini anak-anak kita harus tahu nih, nah, ibunya Rasulullah namanya Aminah. Makanya kita kalau punya anak namanya Aminah senang loh. Anaknya sama dengan nama ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Ya, wanita yang aman, wanita yang selamat dan yang menyelamatkan juga. Namanya saja udah sangat indah, wanita yang selamat radhiyallahu anha. Ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqa ala yadayya. Maka kata Syafa, pertama kali yang menerima itu adalah dua telapak tangan saya. Diterima oleh Syafa, ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anha. Nah, di sini ada satu pelajaran penting. Karena ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dikaruniai putra yang tangannya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, tangannya barokah. Sehingga Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini kalau megang barang apapun dijual, pasti lakunya mahal. Sehingga para sahabat itu kalau mau beli barang di pasar, titip pada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, titip kamu yang belikan. Kenapa? Karena kalau yang membelikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf,
itu nanti kalau dijual lagi lakunya mahal, nggak akan turun harganya, berkahnya luar biasa. Salah satu hikmahnya adalah karena Sayyidah Syafa, ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dahulu yang menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tangan mulia beliau menyentuh jasad yang paling mulia di jagat raya, yaitu jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahalla. Kemudian Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang keras. Ya, kalau bayi lahir tangisannya keras berarti bayinya sehat. Karena Rasulullah SAW sehat, super sehat, maka tangisannya keras. Fasami'tu qailan yaqul rahimakallah atau rahimaka rabbuk. Maka aku mendengar ada suatu suara yang berkata rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Atau di riwayat yang lain, rahimaka rabbuk, semoga Tuhanmu yang maha mengurusi jagat raya merahmatimu. Qalatis Syafa, maka Syafa kemudian menceritakan satu informasi yang luar biasa. Fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba muncul cahaya, ya, muncul cahaya yang menyinari beliau, dari tubuh beliau menyinari seisi ruangan, ma bainal masyriqi wal maghrib, sehingga cahaya ini membentang dari barat sampai ke timur, ya, membentang dari barat sampai ke timur. Jadi rumah ini dulu muncul cahaya dari tubuh Nabi Muhammad SAW, yang cahaya itu membuat seisi rumah bercahaya. Kemudian cahaya itu membentang dari barat sampai ke timur. Bagaimana Syafa radhiyallahu anhu bisa mengatakan cahaya itu membentang dari barat sampai timur? Berarti beliau melihat dunia ini, berarti beliau melihat bumi ini. Ya, bumi dilihat dari rumah Nabi Muhammad SAW. Karena bisa tahu, kan tembok ini ya, tertutup tembok, bisa nembus kelihatan semua. Makanya Syafa mengatakan radhiyallahu anha, hatta nadhartu biha, hatta nadhartu ila ba'di kusurir Rum. Sampai saya bisa melihat sebagian daripada istana-istana kerajaan Romawi. Kelihatan dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya tersebut menyebabkan bumi ini terlihat seluruhnya, sampai Syafa manusia biasa dari rumah Nabi Muhammad SAW bisa melihat istana Romawi dari kamar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berdekatan dengan cahaya. Saat cahaya itu muncul pertama kali di muka bumi, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jadikan dalam diri kita ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Di rumah kita ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Di kantor kita ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Di tempat-tempat kita berada, kita mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana caranya? Salah satunya adalah gemakan sholawat. Ya, setiap kali kita duduk baca sholawat, sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi, ajak orang untuk bersolawat. Di majlis-majlis teriakan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, udhkurus sholah, atau akthirus sholah ala nabi SAW. Teriakan itu, ya, agar orang semua bersolawat. Saat jeda majlis, saat seorang hening, saat sepi, sebelum mulai, atau di akhir. Ajak orang bersolawat. Ketika mau bangkit dari duduk bersama kawan-kawan, selesai makan, kita ucapkan, sallu ala nabi. Yuk, ayo guys, gitu kan. Ayo bro, bangun, sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Sehingga bangun kita dengan bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan itu di semua tempat. Gemakan ini agar dimanapun kita berada menjadi sebab turunnya rahmat, dan tempat dimanapun kita berada menjadi tempat yang dirahmati. Dan kalau di negara kita dengan jumlah umat Islam yang sangat besar dan dikatakan terbesar di dunia menggemakan sholawat, maka negara kita akan full rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin damai, semakin nyaman, semakin tentram, semakin muncul barokahnya. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Semoga berkah. Ikuti terus edisi Gemakan Sholawat ini, karena saya akan ceritakan kisah-kisah menarik dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam episode-episode selanjutnya insyaallah. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.